warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel Fazila Zahra. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Mari kita simak penjelasannya. Human relation adalah studi tentang interaksi antara individu dalam konteks sosial, baik di tempat kerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana orang berkomunikasi, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Human relation membahas berbagai aspek, termasuk komunikasi interpersonal, kepemimpinan, konflik, motivasi, dan pengambilan keputusan. Kunci aktivitas dan tujuan human relation adalah memotivasi. Dengan demikian, dalam kegiatan human relation, orang-orang yang berinteraksi di dalamnya harus mampu memotivasi agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan cara berkomunikasi yang bersifat manusiawi, yang pada akhirnya mereka mau bekerja, bergerak, atau melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kepuasan kepada dua belah pihak. Jadi, sebuah komunikasi yang terjadi baru bisa dikatakan sebagai sebuah human relation apabila dalam komunikasi tersebut kedua belah pihak saling berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan kepuasan batin serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada hambatan human relation. Yang pertama ada hambatan yang sifatnya objektif, adalah gangguan dan halangan terhadap jalannya human relation yang tidak disengaja dibuat oleh pihak lain, tetapi mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Misalnya, gangguan kebisingan lalu lintas terhadap ceramah di sebuah tempat tepi jalan raya merupakan rintangan yang bersifat objektif. Yang kedua ada hambatan yang bersifat subjektif, adalah yang sengaja dibuat oleh orang lain sehingga merupakan gangguan, penentangan terhadap suatu usaha komunikasi. Dasar gangguan dan penentangan ini biasanya disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan, tamak, iri hati, apatisme, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan pada human relation. Yang pertama, pentingnya individu. Mengakui bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, motivasi, dan harapan yang berbeda. Organisasi perlu memperhatikan aspek-aspek ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, komunikasi. Menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, serta antara rekan kerja. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang baik, mencegah konflik, dan meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Memahami peran penting kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Kepemimpinan yang memperhatikan kebutuhan karyawan dan mampu memberikan arahan yang jelas sangat ditekankan dalam pendekatan ini. Yang keempat, partisipasi karyawan. Mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki, motivasi, dan keterlibatan karyawan dalam menciptakan tujuan organisasi. Ada beberapa contoh penerapan human relation dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi efektif di tempat kerja. Manajer yang mendengarkan dengan empati dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Yang kedua ada konflik dalam keluarga. Menggunakan keterampilan komunikasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik antara anggota keluarga dengan cara menghormati perasaan masing-masing. Ketiga, kolaborasi dalam proyek tim. Anggota tim bekerja sama secara efektif, menghargai kontribusi satu sama lain,
dan memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat ada pelayanan pelanggan yang baik. Melayani pelanggan dengan ramah, responsif, dan membantu untuk menciptakan hubungan positif dan memperkuat loyalitas pelanggan. Dan yang kelima ada keterlibatan dalam komunitas. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau sukarela untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar dan mendukung keberlangsungan komunitas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.